Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda Kurniawan dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas B dengan Standbook A1 Q121059. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 yang berjudul Konsep Individual dan Kelompok. Langsung saja, yaitu pertama, pengertian individu. Arti individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tak dapat dibagi-bagi lagi menjadi lebih kecil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua arti individu. Yang pertama, individu adalah seseorang pribadi yang terpisah dari yang lain. Arti individu adalah organisme yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologis. Ia bersifat bebas, tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Sementara itu, secara etimologis, individu berasal dari bahasa Yunani yang artinya individuum, yang berarti tidak terbagi. Pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama yaitu Martin Luther King Jr. Menurut Martin, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Yang kedua, menurut Sudirman Kartohadiprodjo. Menurut Sudirman, dalam Sudirman Sukanto 2004, arti individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Shani, kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum, yang artinya satuan terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, individu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang kedua, individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu sama dengan lainnya. Beberapa karakteristik individu yang merupakan cerminan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu ketika mengerjakan sesuatu sebagai berikut. Yang pertama yaitu conscientiousness, atau sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, openness to experience, cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, agreeableness, cenderung menghindari konflik dari orang lain. Yang keempat, extraversion, terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lanjut pada pengertian kelompok. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian kelompok yang berkaitan dengan hubungan sosial. Pertama, kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat, istiadat, dan sistem norma yang menganut pola-pola interaksi antar manusia. Kedua kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan golongan atau gugusan yang terdiri dari satuan atau individu-individu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, antara lain, yang pertama, lembaga sosial, sistem norma yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keteraturan sosial. Hubungan sosial antar individu berlangsung dengan serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma-norma di masyarakat. Tahapan dalam keteraturan sosial adalah tertib, order sosial, keajegan, dan pola.
Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Kata m salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Namun, individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan sendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri dan psikis yang persis sama. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar. Manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Manusia tidak sama seperti makhluk lainnya, misalnya hewan. Hewan tidak membutuhkan pertolongan hewan lainnya untuk hidup. Sejak hewan kecil ia sudah dapat mencari makanan sendirinya. Tetapi manusia tidak demikian. Saat manusia masih baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Ia tidak dapat langsung berjalan sendiri dan mencari makanannya sendiri. Harus ada peran orang lain yang membantunya beraktivitas mencarikannya makanan untuknya. Manusia tidak dibekali dengan alat-alat fisik seperti hewan, tetapi manusia dibekali pikiran dan akal yang jauh lebih sempurna dibandingkan hewan. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh orang lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Misalnya dalam pergaulannya, manusia membutuhkan orang lain. Dari sejak zaman terlahir ke muka bumi, manusia membutuhkan peran orang lain, seperti seseorang wanita yang hendak melahirkan, ia membutuhkan dokter dan bidan untuk keperluan kelahirannya. Saat sang bayi telah lahir, ia membutuhkan ibunya untuk memberikan makanan berupa ASI. Seseorang yang ingin mencari makanan yang membutuhkan orang lain. Seperti para pedagang juga membutuhkan orang lain untuk mencarikan bahan dagangannya. Misalnya saja petani, nelayan, atau peternak. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal satu sama lain. Dan oleh karena itu, perilaku manusia akan terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain. Dia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka berinteraksi dengan yang lain. Tetapi tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif dalam hubungan antar kelompok masyarakat. Kita sering dihadapkan dengan perbedaan. Misalnya orang Jawa memiliki kebiasaan dan ciri-ciri khas. Orang Batak, Sunda, Ambon, Padang, dan lainnya juga pun begitu. Terkadang ada sikap negatif yang diperlihatkan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Sikap khas yang sering ditampilkan itu disebut prasangka. Prasangka merupakan suatu istilah yang mempunyai berbagai makna, namun dalam kaitannya dengan hubungan antar kelompok. Istilah ini mengacu pada sikap permusuhan yang ditujukan suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Sikap ini dinamakan dengan prasangka sebab yang diatur orang yang berprasangka tidak didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, ataupun bukti-bukti yang memadai. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.